teman-teman, assalamualaikum. Mela vlog lagi, jangan bosen-bosen ya. Jadi video ini melanjuti video sebelumnya yang ini. Dan aku ini sudah pindah tempat, dimana tempat yang tadi itu apa ya, kalau panas itu sorot sinar matahari, kalau hujan kita bakal kehujanan teman-teman. Jadinya tadi pas udah agak-agak gelap gitu cuacanya, aku buru-buru pindah ke sini. Jadi di sini tuh aman banget, kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan teman-teman. Masih di lokasi yang sama, masih di seputaran lingkungan taman yang sama, di bawah gedung apartemen rumah tetangganya majikan. Kenapa aku bilang tetangganya majikan? Karena gedung apartemen majikan aku di sebelah sana, dan ini tuh agak kesiniannya ya teman-teman. Kenapa aku pilih di sini? Karena kalau di sana aku takutnya ketemu sama majikan aku, takutnya pas majikan aku turun belanja beli sesuatu atau dia bawa anaknya jalan-jalan, ketemu aku kan nggak enak ya teman-teman. Meskipun yang nggak masalah sih, namanya juga hari libur aku, cuman kan yang nggak enak aja gitu kan ya. Kita cari yang aman-aman aja teman-teman. Nah, ngomong-ngomong masalah majikan, jadi akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini aja sih, memang kayaknya setiap hari banyak sekali pemberitaan tentang mbak-mbak PMI yang ada di Hongkong yang punya masalah sama majikannya, sampai di interminit, dari hal yang masalah-masalah sepele sampai yang masalah-masalah agak lumayan berat ya teman-teman. Nah, contohnya yang baru-baru kemarin ini ada salah satu PMI yang viral karena ketahuan mencuri baju seharga $80, di mana majikannya itu langsung turun ke lokasi kejadian. Terus dengar kabar beritanya, katanya si mbak ini langsung di interminit. Otomatis kalau dia di interminit, pulang ke Indonesia dan mendapatkan rekor jelek karena meninggalkan kasus pencurian ya teman-teman. Apalagi sudah terbukti gitu kan ya, sudah sampai dilaporkan ke polisi juga. Terus ada lagi kasus di mana ada salah satu PMI yang baru aja mau menandatangani kontrak kerja yang keempat kalau nggak salah ya, karena katanya pas dia lagi mau menandatangani kontrak, dia itu sambil meminta uang long service. Berarti kan dia itu sudah melewati masa 3 kontrak ya, dimana long service itu kan 5 tahun ya teman-teman, baru bisa dicairkan. Itu pun nggak tahu ya sebelumnya ada perjanjian atau tidak antara si mbaknya ini sama si majikannya. Nah, katanya si majikan perempuannya ini udah oke-oke aja masalah long service itu, tapi beda pendapat dengan majikan yang cowok. Katanya majikan yang cowok ini nggak mau ngasih si mbak itu long service. Akhirnya terjadilah perdebatan gitu teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba si majikan yang cowok ini katanya malah melaporkan si mbak ini ke polisi atas dasar tuduhan pencurian teman-teman. Dimana ketika polisinya ini sudah datang menginterogasi, si mbak ini mengakui bahwa dia ini memang suka mengambil uang si majikan ya, mungkin uang belanja atau uang apa ya, $100, $200, $50 gitu teman-teman. Katanya uang itu diperuntukkan atau digunakan untuk dia beli makan, untuk keperluan dia pribadi makan gitu teman-teman. Dan atas kasus ini aku nggak tahu kelanjutannya seperti apa, karena memang berita yang keliweran hanya sampai sebatas itu aja. Nggak tahu terjadi perdamaian atau tidak antara si mbak ini sama si majikan, atau malah kasusnya lebih panjang ya teman-teman. Aku nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Jadi intinya dari video-video ini kita belajar ya teman-teman, namanya kita bekerja di negara orang harus hati-hati sekali, jangan sampai kita hilaf mengambil barang sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan hak kita. Entah itu di rumah majikan, entah itu milik teman, atau di tempat umum sekalipun ya, di pusat perbelanjaan. Itu luar biasa teman-teman, kalau sudah sampai diblokingkan polisi, ada bukti dari CCTV, itu kasusnya amat sangat berat ya teman-teman. Kita bisa dipenjara. Terus juga apa ya, kalau masih bagus kita nggak dipenjara ya, tapi otomatis pasti bakalan diinterminit sama majikan. Terus rekod kita pastinya jelek, tidak akan bisa kembali bekerja di Hongkong. Karena apa? Karena kita meninggalkan kasus pencurian. Jangankan kasus pencurian yang emang benar-benar dilarang di negara manapun, dan oleh agama kita pun dilarang ya teman-teman, tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Sedangkan masih ingat nggak kasus di mana ada PMI Hongkong yang dikasih makan majikannya, dibeliin makanan gitulah, tapi dia itu kayak
menawar gitu ya, menawar nggak mau dibeliin makanan ini, katanya rasanya nggak enak, dia minta dibeliin masakan Indonesia gitu ya teman-teman. Kalau majikan nggak suka, kalau majikan itu punya perasaan yang tidak nyaman atas tindakan kita seperti itu, yang so yes itu kan ya, udah dikasih atau udah dibeliin makanan kok malah nawar gitu ya, akhirnya apa, diinterminate teman-teman. Jadi sepele ya, tapi begitulah majikan yang ada di Hongkong ya teman-teman. Mereka punya uang, mereka punya kuasa. Jadi kalau kita masih mau bekerja, masih mau memiliki penghasilan gitu ya teman-teman, syukur-syukur kita punya majikan yang baik, yang royal sama makanan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, apa yang dikasih dimakan aja. Terus kalau misalnya majikannya itu memberi lebih, ya itu udah rezeki kita gitu ya teman-teman. Nah terus satu lagi ya, kalau aku pribadi ya teman-teman, apa yang majikan suguhkan ke aku gitu ya, pasti aku makan. Apalagi dia tuh ngasihnya lewat tangannya sendiri gitu ya teman-teman. Tapi kalau cuman basa-basi aja, cuman Cece itu yang di kulkas, apapun itu bisa kamu masak, apapun itu bisa kamu makan, atau buah yang ada di meja itu kamu makan aja, itu roti yang di situ kamu makan aja, itu kan hanya perkataan aja ya, nggak melalui tangannya sendiri ngasih aku. Itu aku nggak berani sentuh teman-teman, kecuali kalau dia benar-benar ngasih lewat tangannya sendiri, itu baru aku terima, baru aku makan, suka nggak suka gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kayak teman-teman yang sampai mengambil tanpa izin dulu, apalagi kasus kayak si mbaknya itu ngutil-ngutil uang, ngutil-ngutil barang, jangan ya teman-teman ya, karena ini bukan hal sepele pencurian ini. Apalagi uang $10 pun di sini teman-teman, kalau kita ketahuan mengambil punya majikan dan majikan tidak terima, dipostingkan ke polisi, itu bakalan jadi kasus teman-teman. Hanya $10 ya bukan masalah uangnya, nanti jadi kebiasaan gitu teman-teman. $10 lolos, nanti ngambil $20, $50, $100, lama-lama yang gede-gede yang diambil gitu kan ya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kalau kita tidak punya, lebih baik meminta ya teman-teman. Kalaupun kita berat untuk meminta sama teman, meminjam sama teman, ya udah sih diem aja dulu gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang nggak seberapa, tapi ujung-ujungnya malah memberatkan di kitanya sendiri gitu teman-teman. Apalagi ini di negara orang, kalau sudah sampai dipostingkan ke polisi, dilaporkan ke polisi, itu sudah ruwet sekali urusannya ya teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, tetap jaga diri, tetap waspada, jangan panjang tangan ya teman-teman. Jangankan kita mencuri atau kita mau makan makanan yang punya majikan ada di rumah gitu ya, meskipun sudah ditawarin gitu ya teman-teman. Kalau aku sendiri ya, masalah disuruh beli apa gitu ya, terus kayak harganya kok melebihi apa yang majikan bilang ya, misalnya majikan bilang $40, tapi setelah sampai di pasar harganya di bawah itu atau di atas itu pun aku foto, aku kirimin harganya segini, masih mau dibeli atau enggak gitu ya teman-teman. Takutnya apa, nanti kita seenak-enak bertindak gitu kan ya, padahal sih kita pikir kita punya inisiatif gitu ya, tapi kalau majikan salah, merasa kayak kok kamu gitu sih gitu kan ya, itu malah bisa jadi masalah gitu ya buat kita teman-teman. Jadi ya begitulah intinya di sini, mau nggak mau, harus nggak harus ya, kita memang diwajibkan untuk menuruti perintah majikan apapun itu, kecuali kalau memang yang sudah di luar nurul ya, di luar batas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, termasuk buat diriku sendiri, tetap hati-hati, tetap waspada, jangan terlena dengan majikan yang baik, majikan yang taruh uang sembarangan, majikan yang taruh barang sesuatu sembarangan di rumah atau di luar itu ya. Kita lagi belanja di mana gitu kan ya, ngambil sesuatu gitu kan, karena apa, CCTV di mana-mana teman-teman. Jadi kita tuh harus tetap hati-hati dan waspada, apalagi sekarang ini zamannya sosial media, dikit-dikit diviralkan. Belum lagi kita menerima hukuman atas kesalahan kita ya, masih harus menerima hukuman dari sosial media ya teman-teman, di share, dibagikan,
apa yang kita perbuat itu kan jadi viral, jadi bahan hujatan. Jadi jangan ya teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman dimanapun berada, sehat selalu. Semoga Tuhan selalu melindungi setiap langkah kita, setiap perjalanan kita, setiap apa yang kita kerjakan. Semoga mendapat petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya salam dari PMI yang ada di Hong Kong buat para PMI di seluruh dunia dimanapun berada, ya teman-teman, sehat selalu. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu nyimak video aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi cerita-cerita yang viral, di mana dengan cerita itu kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, supaya kita bisa belajar bareng gitu ya teman-teman, dari suatu kejadian yang meskipun kejadian itu kita dapati dari orang lain gitu ya teman-teman. Ikuti terus channel YouTube aku, karena di video ini aku akan membagikan cerita-cerita juga pengalaman yang dialami oleh diriku sendiri ya, juga para PMI yang ada di Hong Kong ataupun dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.